Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Apa yang terjadi akhir-akhir ini di berita-berita pemerintahan itu ngebuat kita stres berat ya, karena kita kayak seolah-olah marah tapi kita nggak tahu harus meluapkan kemana amarah itu, dan kita juga kadang-kadang merasa kayak kehilangan hope gitu ya, atau harapan dengan apa yang terjadi. Segini parahnya kehancuran negara kita, sebuta itu karyawan-karyawan kita di pemerintahan, dan semati empatinya itu mereka ya menaikkan pajak rakyat terus-terusan, sementara mereka sendiri berfoya-foya duduk di sana dengan tunjangan yang naik lah, dengan berbagai fasilitas yang mereka rasakan lah, berbagai itu duit-duit rapat segala macem gitu kan. Luar biasa banget kematian empatinya, luar biasa banget, nggak jelas apa kontribusinya, nggak pernah terukur, nggak ada data yang di-share, nggak ada transparansi anggaran selama ini dari pemerintah. Luar biasa kebobrokannya orang-orang korup di Indonesia ini. Teman-teman, jangan sampai kita hilang harapan untuk masa depan. Boomers yang gila hormat itu bentar lagi juga udah pada tewas, udah nggak ada lagi. Jangan sampai generasi selanjutnya mewarisi lagi korupsi-korupsi yang mereka lakukan, budaya feodalisme, budaya gila hormat, budaya pengen tampil luar biasa sendiri di atas kemiskinan dari masyarakatnya. Ini budaya-budaya feodal yang udah telah berlangsung beratus-ratus tahun di Indonesia. Banyak banget penelitian-penelitian, kalian harus nonton ya dokumenter dari Max Havelaar tahun 1978 kalau aku nggak salah. Dia dulu menulis buku itu, buku tentang betapa korupnya pegawai-pegawai Indonesia sendiri, bahkan bupati-bupati Indonesia saat itu yang benar-benar mengeruk masyarakatnya. Dan itu terjadi sampai saat ini, sudah beratus-ratus tahun, dan masih sama ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah gila hormat budaya feodal yang ada di negara kita ini. Jangan pernah kehilangan harapan. Kalaupun kita tidak bisa mengganti itu sekarang, di masa mendatang kita harus jadi generasi yang jujur, kita harus jadi generasi yang benar-benar membangun bangsa. Karena korupsi ini, Indonesia lama-lama akan jadi negara gagal, dan kita semua nggak mau ngelihat itu. Karena nggak semua orang bisa kabur ke luar negeri. Banyak teman-teman kita yang masih di Indonesia dan harus berada di Indonesia dengan apapun itu alasannya. Ayo kita selamatkan satu sama lain. Jangan lagi kita pecah belah dengan berbagai macam isu agama lah, isu sara lah, gosip artis lah, siapa selingkuh sama siapa, siapa beranak sama siapa, siapa kawin sama siapa. Lupakan itu semua. Kita fokus, kita lawan pemerintah yang edan ini di Indonesia. Jangan mau lagi kita dipecah belah. Udah saatnya mereka dihancurkan, dan udah saatnya kita bangun negara yang benar-benar baik. Ayo, tutup sosial media, baca buku, baca lagi sejarah apa yang pernah terjadi. Mulai pintarkan diri kita, logika kita, kemampuan berpikir kita, dan perkuat moral kita, sehingga moral, kebaikan, keadilan nggak bisa lagi dibeli. Karena sebelum-sebelumnya generasi orang tua kita itu murah, mereka moralnya bisa dibeli, kejujurannya bisa diganti dengan uang. Orang-orang yang dulu bersuara begitu masuk ke pemerintahan sama aja jadinya kayak mereka-mereka lagi gitu kan. Karena apa? Moralnya murah, bisa diberi. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu. Kalau kalian kehilangan harapan, tenang teman-teman, perubahan akan datang dari generasi kita.